Saya main HP di kelas, Bu, karena teman saya WA saya. Oh, seperti itu. Kamu membalasnya. Ibu juga pasti akan membalas jika ada teman ibu yang WA. Terus, apa yang kamu lakukan tadi di kelas? Ya, saya langsung WA-an dengan teman saya lah, Bu. Seru banget, Bu. Oh alah, tapi kamu pasti punya alasan kan melakukan itu? Iyalah, Bu. Pas saya membalas WA teman saya ini karena dia teman baru saya, Bu. Ya wajarlah, hidup pasti membutuhkan teman. Untung saja kamu tidak berbuat berlebihan, hanya main HP di kelas. Ya, Bu, untung saya hanya main HP di kelas dan tidak membawa sekolah. Iya pasti ya, kamu tetap masuk sekolah. Kamu tidak memilih untuk berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Iya, Bu. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang main HP saat pelajaran di kelas. Tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau bukan? Enggak lah, Bu. Jadi ketinggalan pelajaran dan dimarahi banyak guru. Jadi, prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya takut main HP di kelas, Bu. Mungkin saat itu saya sangat senang dihubungi teman baru saya. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Sumari meyakini tidak bahwa memiliki rasa takut berbuat salah merupakan wujud cara menjaga harga diri kita. Yakinlah, Bu. Setuju. Namun, ada keyakinan yang telah kita sepakati perlu kita jalankan apabila main HP saat pelajaran di kelas. Saya menjadi lebih proaktif dengan diri saya sendiri. Saya harus berpikir bagaimana saya supaya menjadi semangat mengikuti pelajaran, tidak main HP di kelas. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi murid yang seperti apa? Saya akan menjadi murid yang disiplin dan rajin, Bu. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya, senanglah, Bu. Bangga bisa menjadi orang. Selamat siang, Mila. Siang, Bu. Kenapa kamu tidur di kelas, Nak? Iya, Bu, maaf. Soalnya tadi malam nggak bisa tidur. Oh, seperti itu. Pantas kamu ngantuk sama tidur di kelas. Guru juga pasti ngantuk dan tidur di kantor kalau tadi malam nggak bisa tidur. Terus dari pagi di kelas apa yang kamu lakukan? Ya, saya langsung tidur lah, Bu. Soalnya ngantuk banget. Saya tidur di semua jam pelajaran. Tapi kamu melakukan itu pasti punya alasan kan, Mil? Iya lah, Bu. Saya semalam nggak bisa tidur karena di rumah tetangga saya ada hajatan sama sekali sehingga saya nggak bisa tidur. Ya wajar lah. Tidur kan kebutuhan setiap manusia. Untung kamu tidak melakukan hal yang berlebihan, hanya tidur di kelas. Iya, Bu. Itu saya cuma tidur di kelas dan nggak bolos. Terus banget, Bu, padahal saya. Ya pasti ya, kamu tetap memilih masuk sekolah. Kamu tidak berpikir untuk melakukan hal yang lebih parah lagi, bukan? Iya, Bu. Nah, sekarang kita lihat tindakan kamu yang tidur di kelas saat pembelajaran. Tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu, bukan? Enggak lah, Bu. Jadi ketinggalan pelajaran dan dimarahi banyak guru. Jadi, prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebetulnya malu, Bu, tidur di kelas. Mungkin saat itu saya sangat mengantuk karena badan saya lemas dan tidak tidur semalaman. Ya, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa memiliki rasa malu merupakan wujud cara menjaga harga diri kita? Yakinlah, Bu. Nah, setuju. Namun, ada keyakinan yang telah kita sepakati dan perlu kita jalankan saat kita tidur di kelas, bukan? Saya menjadi lebih proaktif dengan diri saya sendiri. Saya harus berpikir supaya menjadi semangat lagi, tidak mengantuk, bahkan tidur di kelas.
bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya senang lah Bu, bangga bisa menjadi orang yang rajin, disiplin, dan bisa menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan cara untuk memperbaiki masalah ini. Saya akan mencoba untuk mencuci muka Bu. Baik, kalau Nila sudah mencuci muka tapi masih mengantuk, adakah solusi lain yang bisa mengingatkan kamu? Ada Bu, saya bisa minta tolong teman sebangku dan teman lainnya untuk mengingatkan dan membangunkan saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nila adalah teman sebangku dan teman-teman lainnya ya. Kira-kira mulai tidak tidur di kelas lagi kapan Nila? Mulai saat ini saya tidak akan tidur di kelas lagi Bu saat jam pembelajaran. Baik, mulai saat ini Nila tidak akan tidur lagi di kelas dan akan diingatkan oleh teman sebangku dan teman-teman yang lainnya. Ada lagi yang bisa dilakukan Nila? Tidak ada Bu. Baik Nila, terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat tindakan kamu yang tidur di kelas saat pembelajaran. Tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu bukan? Enggak lah Bu, jadi ketinggalan pelajaran dan dimarahi banyak guru. Jadi, prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya malu Bu tidur di kelas. Mungkin saat itu saya sangat mengantuk karena badan saya lemas dan tidak tidur semalaman. Ya, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa memiliki rasa malu merupakan wujud cara menjaga harga diri kita? Yakinlah Bu. Nah, setuju. Namun, ada keyakinan yang telah kita sepakati dan perlu kita jalankan saat kita tidur di kelas, bukan? Saya menjadi lebih proaktif dengan diri saya sendiri. Saya harus berpikir supaya menjadi semangat lagi, tidak mengantuk bahkan tidur di kelas. Kira-kira Nila bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira Nila menjadi murid yang seperti apa? Saya akan menjadi murid yang disiplin dan rajin ya Bu. Ya, betul. Kira-kira bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya senang lah Bu, bangga bisa menjadi orang yang rajin, disiplin, dan bisa menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan cara untuk memperbaiki masalah ini. Saya akan mencoba untuk mencuci muka Bu. Baik, kalau Nila sudah mencuci muka tapi masih mengantuk, adakah solusi lain yang bisa mengingatkan kamu? Ada Bu, saya bisa minta tolong teman sebangku dan teman lainnya untuk mengingatkan dan membangunkan saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nila adalah teman sebangku dan teman-teman lainnya ya. Kira-kira mulai tidak tidur di kelas lagi kapan Nila? Mulai saat ini saya tidak akan tidur di kelas lagi Bu saat jam pembelajaran. Baik, mulai saat ini Nila tidak akan tidur lagi di kelas dan akan diingatkan oleh teman sebangku dan teman-teman yang lainnya. Ada lagi yang bisa dilakukan Nila? Tidak ada Bu. Baik Nila, terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Baik Bu, terima kasih. Pada sang merah putih, hormat, gerak, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Pancasila, akulah
Kira-kira kalian harus melakukan versi mana saja supaya hasil kita nanti, penampilan kita nanti terbaik. Syukur-syukur nanti dilombakan dan kita juara satu. Di situ sudah Feby berikan tugas untuk menuliskan keyakinan. Keyakinan itu bahasanya saat ini kalau dulu bahasanya kalimat, tapi tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif diawali dengan tidak. Video Cobaan terakhir ya Allah. Yang benar ya sama. Salah keburin ya bagus banget. Keyakinan kelas sudah disepakati ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama datang ke kelas tepat waktu. Yang kedua berbicara sopan. Ketiga menjaga kebersihan. Keempat saling menghormati, menghargai dan berbicara sopan. Yang kelima belajar sungguh-sungguh. Ada revisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Dini selaku Ketua FBMW Sejarah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sejarah SMA se-Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya buka tampil sebagai nominasi ketiga lomba prestasi. Saya hanya ingin berbagi, belajar bersama tentang pengibasan budaya positif di sekolah sesuai dengan yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Seperti yang sudah kita pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 itu saling terkoneksi, tidak bisa terpisah satu sama lain. Kita ingat kembali bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun kodrat murid sehingga tercipta kebahagiaan dan keselamatan murid setinggi-tingginya. Nah, dari kalimat tersebut kita garis besar tugas dari pendidik atau guru adalah menuntun murid. Maka dari itu, sebelum menuntun kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan dasar murid kita itu apa, toh? Seperti itu. Dari pembelajaran pendidikan guru penggerak yang saya terima atau saya jalani di modul 1.4, kami ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisik. Contohnya adalah kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kesehatan. Itu adalah contoh dari kebutuhan dasar bertahan hidup. Dan kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan yang sifatnya psikologis. Kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa
bagian dari suatu kelompok. Kita biasanya menemukan kebutuhan dasar dari murid kita ini adalah pada anak-anak kita yang suka caper atau cari perhatian. Nah, anak-anak yang suka caper itu adalah sebetulnya adalah anak yang memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima di kelasnya. Gitu. Nah, itu sebabnya mungkin jika kita gali lebih dalam di rumah, mereka tidak menemukan rasa itu atau kebutuhan itu tidak tercukupi di keluarga, sehingga mereka berusaha mencari-cari kelengkapan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu di sekolah dan di kelas. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dalam pembelajaran di kelas pasti ada anak yang dominan. Mungkin kalau dalam pelajaran kita yaitu dominan dalam mapel sejarah. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, mereka itu ingin diakui bahwa dia itu bisa. Tapi terkadang kita itu kurang peka, atau kadang kita itu fokus ke anak didik kita yang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan akan otonomi, memiliki pilihan sendiri, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak, apalagi murid kita SMA itu merasa mereka itu butuh kebebasan. Kalau diajak ngomong orang tua, biasanya itu pemahaman mereka itu nyeneni atau memarahi mereka. Seolah-olah akhirnya mereka itu menganggap dirinya itu tidak bebas. Nah, akhirnya apa? Di luar mereka mencari teman yang mereka anggap satu frekuensi atau satu pemikiran yang sama kebutuhannya mereka, yaitu kebutuhan akan rasa bebas. Misal, karena mereka di rumah dimarahi terus, akhirnya mereka keluar mereka merasa ingin mencari kebebasan, akhirnya tersandung oleh nafsu, kemudian rokok, kemudian minuman keras dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan kebebasan, tapi akhirnya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kalau usia anak-anak, usia murid kita, ya kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk tertawa. Karena mungkin mereka itu kembali lagi di lingkungan rumah, komunikasi antara anak dan orang tua itu tidak begitu kondusif. Karena itu terbukti dengan di sekolah saya, murid saya sendiri itu ketika saya ajak diskusi, itu ada yang setiap hari itu tidak pernah komunikasi dengan orang tuanya. Nah, otomatis di sekolah itu murid yang seperti tersebut itu mencari kebutuhan dasar, yaitu kesenangan lewat teman-temannya di sekolah. Akan tetapi hal yang tidak kita inginkan yaitu untuk pelampiasan memenuhi kebutuhan dasar kesenangan tersebut lebih condong ke arah yang negatif seperti itu tadi. Nah, demikian. Jadi kebutuhan dasar murid 5 ini harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan menuntut anak-anak kita atau murid-murid kita sesuai kodrat alam dan zamannya. Kalau kita sudah mengetahui atau menemukan kebutuhan akan murid kita itu apa, untuk bisa mencapai sebuah budaya positif di kelas dan di sekolah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan atau membentuk keyakinan kelas. Nah, di situ ada pertanyaan, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, saya berikan 2 pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm di
bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo, safety, keamanan ya. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa, Bu Bapak? Nah, menjaga prokes untuk kesehatan. Ya, jawaban Bapak Ibu, dua dari pertanyaan saya itu, yang pertama safety atau keselamatan, yang kedua yaitu kesehatan, itu adalah suatu bentuk keyakinan. Nah, jadi ini peraturannya, hasil jawaban tadi ada keselamatan, ada kesehatan, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Dan ternyata setelah disimpulkan untuk mendukung motivasi intrinsik sehingga terwujudnya nilai-nilai budaya positif, keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan seseorang harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan Bapak Ibu. Jadi anak-anak besok harus masuk sebelum jam 7. Nah, seperti itu. Itu peraturan. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah komitmen dalam diri anak-anak tersebut. Saya tidak boleh terlambat. Itu tertanam. Nah, motivasi intrinsik itulah yang diharapkan dari penanaman budaya positif yang dibentuk dari keyakinan kelas. Mari kita sama-sama membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas supaya kita semakin memahami. Yang pertama ada kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu contoh peraturan ya Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalimat keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas adalah menjaga kesehatan. Dan sampai bawah yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi di sini kita cermati bersama perbedaan kalimat peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Lebih halus keyakinan kelas ini. Saya memiliki contoh sedikit. Saya dalam membuat keyakinan kelas bersama murid saya. Ya, ini video saya sendiri. Coba saya cari. Mana? Saya yang kurang diserap ini adalah langkah kita berdiskusi untuk merancang keyakinan kelas bersama. Ya, nanti bisa saja ya, sampai akhirnya nanti merumuskan di sini anak-anak saya
Bapak tulis, kemudian kita sepakati keyakinan kelas mana yang akan kita gunakan di kelas 10.4 ini. Tuh. Bagaimana cara atau langkah membentuk keyakinan kelas? Di situ sudah saya jelaskan ada 5 langkah atau 5 tahap membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan. Ya, keyakinan kelas itu kalimatnya lebih abstrak, Bu. Kalau ke peraturan tadi adalah dalam tepat waktu. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke komitmen. Nah, dilarang membuang sampah di tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, lebih ke positif. Seperti langkah yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Seperti apa kalimatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Tapi diganti kalimatnya, membuang sampah pada tempatnya. Berupa pernyataan universal, maksudnya menggunakan kalimat yang umum yang mudah dipahami. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah ada bahasa daerah tertentu memiliki bahasa tertentu yang sulit dipahami oleh orang lain, ya. Mungkin kami dari guru pindah sekolah atau mutasi, atau murid juga pindah mutasi, jadi susah memahami. Dan itu sebaiknya jangan. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi misal kita studi banding ke SMA Kebumen, kemudian kita belajar tentang budaya positif di sana, kita ATM. Nah, ketika meng-ATM atau mengaplikasi di sekolah kami, sekolah kita sendiri, jangan dari sana terus kita bawa ke sini, kita tiru plek. Kemungkinan sekolah kita yang kita adopsi keyakinan kelasnya dari Kebumen, kemudian kita adopsi ke sekolah kita, ada yang tidak sesuai. Mungkin demografisnya, mungkin geografisnya, dan seperti itu. Yang kelima adalah semua warga kelas dilibatkan. Kalau dulu peraturan kan yang membuat sekolah. Begitu siswa masuk dikasih selebaran, ini tata tertib sekolah yang harus kamu taati. Nah, itu tidak boleh. Kalau keyakinan kelas itu disusun bersama-sama. Seperti itu. Dengan siswa. Kalau keyakinan kelas, guru dan siswa. Kalau keyakinan kelas itu guru siswa. Kalau keyakinan sekolah seperti yang sudah diterapkan sekolah kami, Bu, kami guru, Bapak Kepala Sekolah, komite, pengawas, dan orang tua diundang semua. Di situ dikasih kertas selebaran, ada poin umumnya, kemudian beberapa orang tua semua dikasih, tapi ternyata ada masukan. Nah, itu kita rumuskan lagi hingga tercapai sebuah keyakinan sekolah. Contoh keyakinan kelas yang kami sepakati kemarin: 1, datang tepat waktu, 2, berdoa sebelum belajar, 3, saling menghormati, 4, membuang sampah pada tempatnya. Biasanya kan nomor 3 itu tidak boleh membuli, gitu loh kalimatnya. Nah, kalau keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif, kami ganti menjadi saling menghormati. Kalau terjadi saling menghormati kan pasti tidak ada pembulian. Terus membuang sampah pada tempatnya, biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diganti menjadi kalimatnya positif, yaitu membuang sampah. Sampaikan Bapak Ibu guru, teman-teman guru sejarah SMA se-Kabupaten Blora tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Saya yakin jika kami atau kita bersama bergerak, maka Indonesia pendidikan kita akan maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah dapat bergabung di ruang kolaborasi bersama saya. Mohon maaf ya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi kita sharing-sharing tentang bagaimana mengimplementasikan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Nah, sebelumnya gimana ini kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat toh?
Alhamdulillah. Baik, Bu. Terima kasih. Dalam aksi nyata modul 1.4, mohon maaf kami sebagai guru penggerak mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengindasan budaya positif di kelas atau di sekolah sesuai dengan modul yang kami pelajari. Dalam kesempatan pada siang hari ini, saya ingin berbagi sedikit tentang pengindasan budaya positif yang saya dapatkan melalui pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, sudah kita ketahui bahwa menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Nah, untuk mencapai itu semua, maka langkah yang ditempuh adalah anak tersebut harus menerapkan budaya positif baik kelas, di sekolah, dan di lingkungannya. Maka dari itu, maka saya akan berbagi sedikit pengindasan tentang budaya positif. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Sudah masuk belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Kita diskusi bersama-sama ya, sambil saya memaparkan di sini tentang pengindasan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan murid yang menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, maka kita perlu melaksanakan budaya positif. Dalam konsep utama modul budaya positif, terdapat 6 konsep yang perlu kita pelajari dan kemudian kita terapkan dalam pelaksanaan pendidikan di kelas dan di sekolah kita. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga tentang keyakinan pas. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu konsep posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk, maka yang perlu kita pelajari adalah tentang perubahan paradigma, Pak Ibu. Paradigma tentang proses pembelajaran yang lama dengan proses pembelajaran dalam kurikulum mereka saat ini. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita pelajari di modul 1.1, di mana ada 6 nilai yang kita harapkan dapat dikuasai, diterapkan anak-anak kita. Di antaranya beriman dan bertakwa itu. Nah, untuk dapat mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut, kita harus menerapkan disiplin positif. Tapi Bapak Ibu semua harus tahu, apa disiplin positif itu? Disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, kita belum bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kita belum bisa dikatakan memiliki disiplin positif. Nah, sebagai pendidik kita, yaitu guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif itu, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Contoh, bedanya itu kalau motivasi ekstrinsik itu ada anak yang terlambat. Kita kasih tahu, kamu besok kalau datang tidak terlambat, guru kasih hadiah. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi kalau motivasi intrinsik, dia dikasih tahu kamu kenapa terlambat, jangan kesiangan Bu,
Terus besok bagaimana kamu supaya tidak terlambat? Saya akan bangun lebih pagi, Bu. Dan ternyata esok hari dia bangun lebih pagi. Nah, dengan kesadaran dirinya sendiri itu artinya anak didik tersebut sudah memiliki motivasi intrinsik. Akhirnya tercipta disiplin positif yang merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Kalau yang kita lakukan selama ini untuk mendisiplinkan anak kan kita terapkan hukuman, kita terapkan ancaman, kita terapkan hadiah. Nah, dalam konsep ini tidak boleh. Disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri murid tersebut sendiri. Kemudian, kalau anak-anak tersebut sudah memiliki disiplin positif, maka anak-anak murid tersebut mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu dalam kurikulum Merdeka Belajar dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, anak-anak mandiri, anak-anak memiliki akal kritis, anak-anak berkebinekaan global, suka bergotong royong dan memiliki daya kreatif yang tinggi. Nah, untuk mencapai itu semua dibutuhkan teori motivasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit kepada Bapak Ibu semua tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tapi sebelumnya, ya coba dijawab. Saya memiliki pertanyaan kemarin. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini atau pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Bapak Ibu setuju tidak? Tidak setuju, sebenarnya tidak. Kenapa tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena hukuman itu membuat ketidaknyamanan bagi siswa atau siswa merasa tersakiti dan bisa trauma. Ya, betul sekali. Jadi yang selama ini kita lakukan untuk mendisiplinkan anak tapi kita beri hukuman itu ternyata tidak baik, ya, atau kurang tepat, karena hukuman itu bisa menyebabkan anak menjadi trauma, bukan anak menjadi lebih baik lagi atau merubah sikap dari negatif menjadi positif, tapi mereka bisa mendapat traumatis. Pertanyaan kedua atau pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa lihat, Bu, ada anak panjenengan atau murid panjenengan itu terlambat, tapi hukumannya adalah disuruh membaca atau disuruh membersihkan halaman. Apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Ya, siapa yang mau mencoba menanggapi? Kesalahannya terlambat, tapi hukumannya membaca buku. Kesalahannya terlambat, tapi hukumannya membersihkan halaman sekolah. Menurut Bapak Ibu ini gimana? Monggo, siapa? Yang poin 3 ya Bu Heni. Yang poin 2, Bu Fitri. Untuk yang poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, menurut saya juga tidak setuju. Meskipun itu adalah hal yang positif, tetap membuat ketidaknyamanan bagi murid. Iya, betul. Meskipun hukumannya itu positif ya, tidak negatif seperti hukumannya disuruh lari, disuruh push up, tapi hukumannya adalah membaca, itu juga kurang tepat gitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika anak melakukan kesalahan itu tidak boleh dihukum, tetapi yaitu carikan atau dituntun mencari solusi dari kesalahan anak itu sendiri. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Contohnya seperti ini. Yuk, punya pertanyaan yang dapat menjawab, saya kasih 100.000. Nah, seperti itu bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Izin Bu Heni. Oh, Pindah, monggo silakan.
Nggih. Menurut saya, memberi penghargaan itu belum tentu meningkatkan motivasi belajar anak, Bu. Karena ketika guru tidak memberikan penghargaan lagi, bisa jadi motivasi belajar anak tidak ada. Karena menurut saya penghargaan itu adalah jenis motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Justru penghargaan bisa menjadikan anak tidak lagi aktif, kemudian selalu tergantung dengan hadiah yang diberikan bapak ibu guru, dan ketika dia tidak mendapatkan, dia juga akan merasa kecewa. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Endah, tepat sekali bahwa untuk melakukan perubahan menjadi baik tapi diiming-imingi sebuah hadiah itu merupakan motivasi ekstrinsik, dan motivasi ekstrinsik atau dari luar itu tidak bisa membangun kesadaran anak-anak didik kita. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita simpulkan ternyata apa toh motivasi perilaku manusia itu. Motivasi merupakan dorongan yang pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, teori motivasi sendiri itu ada teori motivasi eksternal dan teori motivasi internal. Teori motivasi eksternal itu contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan itu karena supaya kita tidak dihukum. Nah, itu motivasi eksternal. Terus yang kedua, kita melakukan sesuatu hal karena untuk mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal. Kalau motivasi internal yaitu contohnya yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Dan teori motivasi internal inilah yang dapat paling benar atau paling tepat bisa mencapai tujuan disiplin positif. Kemudian konsep disiplin tersebut dinyatakan gagal apabila diterapkan yaitu hukuman. Kenapa kok hukuman bisa membuat disiplin positif itu? Karena hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu bisa membuat murid tidak nyaman. Hukuman itu bisa membuat murid merasa takut. Hukuman itu memaksa murid. Hukuman itu menyembunyikan kesalahan karena anak kita sering berbohong supaya apa? Supaya tidak dihukum. Dan hukuman itu membuat murid menjadi rendah diri. Contoh, apabila Bapak Ibu menemui kasus anak terlambat, kemudian Bapak Ibu suruh anak tersebut berdiri di depan kelas. Nah, itu kan membuat anak menjadi rendah diri. Nah, sekarang adalah identitas gagal atau konsep disiplin gagal apabila kita memberikan penghargaan. Karena penghargaan tersebut tidak efektif. Maksudnya tidak efektif itu tidak menyebabkan jangka yang jangka pendek. Kemudian penghargaan itu akan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Merusak hubungan dikarenakan sebagai contoh ada menimbulkan rasa iri seperti yang saya contohkan tadi. Yang dapat pertanyaan kami kasih uang 100.000, yang dapat 100.000 pasti senang, yang tidak dapat kan kemungkinan muncul rasa iri. Yang ketiga adalah penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas jika anak didik tersebut bisa mendapatkan hadiah itu atau ada ini hadiah, kreativitasnya pol atau maksimal. Tapi jika tidak ada iming-iming hadiah, mereka juga akan tidak tergerak. Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Adanya pemberian ranking dalam hasil pembelajaran itu juga sebenarnya kurang tepat. Karena akan muncul anak pintar, anak sedengan, anak tidak pintar. Kemudian muncul anak yang tidak pintar itu membuat dirinya sendiri itu menjadi tidak percaya diri. Kemudian penghargaan itu merampas hak menghargai kreativitas. Nah, dari contoh yang keempat ini nyambung dari yang kelima, sehingga anak yang kurang pintar tadi pasti diidentikan dengan anak yang bodoh tidak memiliki kelebihan seperti itu.
Nah, bagaimana konsep disiplin itu dapat dikatakan sebagai identitas yang sukses? Nah, bisa diidentifikasi melalui dua hal, dengan konsekuensi atau dengan restitusi. Kemudian bedanya konsekuensi. Kalau dengan konsekuensi, kelemahannya yaitu penguatannya itu tidak bisa bertahan lama, jangkanya pendek. Kemudian perlu dilakukan pemantauan atau monitoring berkelanjutan. Jika ada stimulus, baru ada respon. Kemudian murid itu menghormatinya perlahan dan kehilangan untuk merenungi kesadaran. Itu kalau konsekuensi. Kalau menggunakan restitusi, maka murid akan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Murid akan fokus memecahkan masalah dan dampaknya akan terasa dalam proses jangka yang panjang. Dia akan terus mengingat-ingat, kalau saya melakukan itu, resikonya bagaimana. Nah, itu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Kemudian murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dan murid akan merasa bahwa yang mengontrol, yang mampu memegang kendali atas dirinya itu ya dirinya sendiri, bukan orang lain yang bisa mengendalikan saya. Dan akhirnya murid kita akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangnya kembali. Itulah harapan kita sebagai pendidik atau guru, yaitu bisa menjadikan murid-murid kita itu anak yang bersemangat, yang tidak melakukan kesalahan, dan jika bisa dan jika mampu melakukan kesalahan, mampu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya menjadi karakter yang semakin lebih kuat. Apa itu ciri-ciri restitusi? Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Nah, ini yang perlu kita pelajari, karena selama ini jika ada anak-anak kita yang salah, kita itu biasanya menyuruh anak tersebut menebus kesalahan mereka, bukan belajar dari kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan antara siapa? Ya, hubungan antara kita dan murid, guru dengan murid. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita itu tidak menjadi musuh, tapi bagaimana menyelesaikan seperti murid, kita guru sebagai manajernya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Dalam proses pengambilan solusi, kita tawarkan, bukan kita paksa murid kita untuk memperbaikinya. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tugas kita sebagai guru itu menuntun. Anak itu sudah tahu kalau dia itu salah, tapi mungkin belum mengetahui kesalahannya itu apa. Jadi tugas kita menuntun sampai mereka sadar, mencari kebutuhan dasar dan dasari tindakan. Sebab mereka melakukan kesalahan itu apa, kita gali terlebih dahulu. Kemudian kita tahu sebabnya, mereka butuh suatu kekurangan kebutuhan dasar apa, kemudian kita kasih keyakinan pada mereka. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Tidak menambah masalah, tapi menguatkan anak tersebut menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itulah yang diharapkan dari restitusi atau penyelesaian masalah anak-anak menggunakan restitusi. Perbedaan kasus murid tidak mengajarkan anak. Ini saya punya kasus ini coba kita selesaikan menggunakan hukuman, menggunakan konsekuensi, menggunakan restitusi. Dari contoh ini nanti Ibu semua akan mengetahui perbedaan hukum dengan konsekuensi dengan restitusi itu apa. Nah, oke. Kalau ada kasus murid tidak mengerjakan tugas, guru menghubungi tersebut hormat bendera 10 menit.
Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan PR itu 2 kali lipat. Gitu. Kalau hukuman, guru itu menyuruh anak tersebut menghukum, ketika menyuruh menghukum itu dengan nada marah sehingga murid menjadi takut. Kalau konsekuensi saat menyuruh anak mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan 2 kali lipat itu nadanya tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau sekarang menggunakan restitusi, guru terlebih dahulu menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikannya. Kita tanyakan kepada murid yang mereka lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas, tidak mengerjakan PR itu sesuai keyakinan kelas atau betul. Nah, seperti itu. Kalau iya, ya murid pasti menjawab. Kalau tidak, juga murid punya jawaban tersendiri. Pastinya kalau tidak mengerjakan tugas, jawabannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian guru membantu muridnya menyelesaikan masalah tersebut atau kasus tersebut. Guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena guru menyelesaikannya dengan terbuka, maka siswa dengan tenang menemukan solusi. Dia tidak merasa dihakimi, dia tidak merasa dipojokkan. Akhirnya siswa bisa menghormati guru dan menghormati dirinya sendiri. Poin yang selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu sebenarnya sudah kita lakukan dalam keseharian kita menangani anak-anak. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. 5 posisi yang kedua yaitu sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Biasanya Bapak Ibu lebih condong ke 5 posisi kontrol atau salah satu posisi kontrol yang mana? Kalau saya itu sering membuat merasa bersalah. Saya tidak cukup sabar. Saya harus belajar lebih sabar lagi. Ya langsung saja ya. Apa perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut? Saat menjadi penghukum, saat membuat orang merasa bersalah, dengan pemantau dan bahkan manajer. Kalau kita menjadi penghukum, biasanya kita itu menghardik anak, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menghina. Kalau kita kalimatnya itu seperti ini. Sebagai penghukum ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti itu. Kalau membuat mereka merasa bersalah, biasanya yang dilakukan guru itu seperti ini. Berceramah. Kemudian kalimatnya, ciri khasnya menggunakan kata ibu kecewa sama kamu. Nah, seperti itu. Itu akhirnya membuat orang yang mendengarkan itu merasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid. Contoh kalimatnya, ayolah lakukan ini ibu. Nah, seperti itu. Masa kamu tidak mau membantu ibu? Nah, itu contoh kalimat ketika peran kita itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya guru itu menghitung atau mengukur kesalahan anak dengan konsekuensinya. Ditanya dulu, apa peraturannya? Kalau peraturannya seperti itu, kemudian apa yang harus dilakukan? Oke, kita lihat besok pagi. Nah, seperti itu biasanya dilakukan oleh seorang pemantau. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menuntut anak menggunakan atau menerapkan segitiga uji untuk menyelesaikan masalah atau kasus mereka. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu. Dan posisi manajer itu memiliki tujuan yaitu menguatkan pribadi murid. Gitu. Dampaknya apa? Murid dapat mengevaluasi dan menemukan solusi bagaimana cara memperbaiki masalah
Gitu nih Bapak Ibu. Jadi harapannya dalam kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Tuh. Yuk, kita tebak jawaban. Kalau di kalimat pertama ini, jawabannya posisi kontrol ya. Kalimat pertama itu saya tidak sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya. Saya Boemi. Menurut saya itu pembuat merasa bersalah. Betul apa tidak ya Bu? 100 betul. Yang ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira posisi kontrol yang mana? Siapa yang mencoba? Kami silakan. Hukuman. Betul sekali. Kalimat yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Siapa yang mau? Saya Doni. Ya. Sebagai teman. Oke, betul sekali sebagai teman. Jangan lupa mikrofonnya diaktifkan ya. Sebagai teman Boemi. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Konteks kalimatnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai apa? Bu Edi bisa menjawab? Ya Bu, mungkin kalau tidak salah itu sebagai manajer. Ya, tepat sekali Bu Edi, berarti sudah bisa memahami. Terakhir ya, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira kalimatnya apa ya? Saya Bu, Oke, amin. kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai hukuman, pernyataan hukuman. Terima kasih berarti Bapak Ibu semua dari awal sampai di slide ini menyimak. Oke, kita sudah mengerti itu semua. Dan untuk bisa menciptakan budaya positif kita, murid-murid kita di sekolah maupun di kelas, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar dari anak murid kita. Bahwa kebutuhan dari manusia hidup itu ada 5. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan dasar kekuasaan, kebutuhan dasar kebebasan, dan kebutuhan dasar kesenangan. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini hubungannya dengan kebutuhan dasar bersifat fisik. Bahwa manusia hidup itu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh kesehatan. Itu contoh dari kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di murid kita ya, murid SMA sebagai contoh, mereka itu sering caper atau cari perhatian. Itu kenapa? Karena mereka itu memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di keluarga mereka tidak tercukupi kebutuhan akan hal tersebut. Jadi mereka berusaha mencari di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan, yaitu contoh di setiap kelas itu pasti ada anak yang dominan ingin ketika diajar selalu ingin tunjuk jari atau tunjuk tangan menjawab, karena mereka ingin diakui atas kemampuannya atau penguasaannya. Kebebasan, anak sekarang itu cenderung ingin bebas, tidak suka diatur-atur. Nah, maka ketika di rumah tidak mendapatkan itu, mereka lampiaskan di luar rumah atau di sekolah. Contohnya, diutus menggunakan seragam yang rapi, tapi malah justru dikeluarkan. Kenapa? Saya pengen bebas gula. Biasanya mereka menjawab seperti itu. Disuruh belajar, ini waktunya belajar, tapi tidur. Kenapa? Saya pengen bebas Bu, karena perlu kita identifikasi sebab-sebabnya. Mungkin tidak suka pelajaran tersebut, mungkin tidak tahu, tidak paham materi tersebut. Nah, seharusnya kita bisa memberikan kebutuhan dasar anak tersebut dengan cara menggunakan media metode pembelajaran yang pas, yang memenuhi kebutuhan kebebasan mereka.
kita ajak belajar di luar kelas mungkin. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Kita sebagai manusia, ditujukan murid-murid kita butuh senang, butuh bahagia, butuh tertawa. Nah, itu asalnya terkadang kita mencari kebahagiaan di luar ketika tidak mendapatkannya di dalam rumah atau di dalam kelas. Ada anak yang suka menyendiri, di kelas itu tidak ada teman yang cocok atau sefrekuensi. Mereka lebih akrab dengan teman di kelas yang lain. Kenapa? Karena teman di dalam kelas itu tidak ada yang memberikan kebahagiaan, kesenangan dia. Nah, seperti itu. Begitu juga saat pemula. Yuk, siapa yang pembelajaran? Kalau kita pembelajaran itu langsung teori, tidak memberikan rasa senang, rasa nyaman kepada anak-anak, maka anak-anak akhirnya tidak suka dengan pelajaran kita. Nah, seperti itu. Itu dia tentang kebutuhan dasar manusia. Setelah kita menemukan dalam masuk identifikasi apa tuh kebutuhan dasar murid saya yang harus saya, sehingga saya bisa menciptakan atau menuntun mereka untuk mewujudkan disiplin positif. Nah, di tengah-tengah kebutuhan dan terciptanya disiplin positif tersebut, kita perlu membentuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu akan kita jawab setelah kita menjawab pertanyaan pemantik di bawah ini. Coba ya, yuk. Biar nggak ngantuk, kita tanya jawab. Pertanyaan umum pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Yuk, siapa yang mau menjawab? Mungkin ini untuk keselamatan tinggi. Ibu Yakti, kita memakai helm karena untuk keselamatan. Oke. Kemudian pertanyaan pematikan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ayah Bu. Ini Bu Amin atau Bu Edi? Untuk menjaga kesehatan, Bu. Oh, ya, Amin, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua, jawaban Ibu Yakti, jawaban Ibu Amin bahwa menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan, mentaati 3M itu untuk kesehatan. Itu jawaban jawaban Ibu berdua itu adalah sebagai bentuk keyakinan. Peraturannya adalah menggunakan helm dan mentaati 3M, tapi keyakinannya yaitu keselamatan dan kesehatan. Jadi untuk mendukung terciptanya motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai, menggunakan keyakinan itu lebih dapat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan itu sifatnya itu menakut-nakuti, memaksa. Kalau keyakinan itu biasanya itu lahir dari dalam diri Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini contoh kita dapat membedakan bedanya peraturan sama keyakinan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu selalu, contoh kalimat ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya.
bahasanya seperti itu. Kalau keyakinan itu keyakinan dari konteks kalimat mengenai buku adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinannya yaitu berkomitmen. Dan sampai ke bawah yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya apa? Keselamatan dan keamanan. Jadi kalimat keyakinan itu lebih abstrak. Ini saya berikan contoh proses ketika saya membuat keyakinan kelas bersama muridnya. Saya membagikan kertas post-it kepada anak-anak saya untuk menuliskan ide atau keyakinan yang mereka inginkan di kelas tersebut. Kemudian jika sudah mereka menempelkan papan tulis. Nah, ini mereka maju untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka tulis. Karena yang terakhir itu merumuskan bersama, kemudian kita jadikan satu keyakinan jika terjadi pemindahan siswa atau mutasi siswa dari daerah A ke daerah B, tapi siswa tersebut tidak memahami belum lancar berbahasa daerah tersebut. Jadi sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Contohnya yang paling mudah itu jangan diawali dengan kalimat negatif seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu nggak boleh. Yang betul bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Yang keempat adalah sesuai kondisi kelas atau sekolah. Bapak Ibu biasanya di awal-awal kurikulum Merdeka ini suka sekali melakukan studi banding. Nah, studi banding ke sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Salah yang dicontoh adalah membuat keyakinan kelas atau contoh dari penerapan keyakinan kelas. Nah, biasanya itu ibu bapak berulang, kemudian diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi kita juga harus mencermati mungkin demografi, biologi, sosial atau sosiologis dari daerah sekolah tersebut yang kita datangi studi banding itu belum tentu sama. Jadi, ketika kita membuat keyakinan kelas juga perlu kita sesuaikan dengan kondisi kelas sekolah kita. Yang terakhir dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh dibuat oleh seorang guru. Harus melibatkan guru juga murid juga keyakinan kelas. Jadi semua warga itu ikut membentuk keyakinan kelas. Nah, materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Namanya juga segitiga, berarti memiliki 3 sisi, dan 3 sisi ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada murid. Segitiga restitusi ini kita gunakan pada saat menangani kasus-kasus murid-murid kita. Jadi, kita menangani kasus tidak menggunakan tata tertib atau peraturan, bahkan hukuman, tapi kita menangani kasus murid kita itu menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana langkahnya? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas murid kita yang bermasalah. Untuk apa? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah dan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Contoh karatnya. Berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Nah, itu contoh kalimat ketika kita menstabilkan identitas muridnya yang melakukan kesalahan. Kemudian langkah kedua yang dilakukan adalah validasi kebutuhan. Untuk apa? Yaitu untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan. Seperti materi yang sebelumnya tadi, jadi anak melakukan salah itu pasti ada
sebabnya Bapak Ibu. Nah, sebabnya itu adalah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi tadi. Caranya bagaimana? Nah, di sini saya berikan contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan kan melakukan itu. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat validasi kebutuhan. Kemudian langkah terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Saya berikan contoh kalimat bagaimana menanyakan keyakinan kepada anak yang melakukan kesalahan. Seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kalimat yang ketiga, kelas yang ideal menurut kamu itu seperti apa? Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan? Kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kepada anak. Setelah itu, harapan kita sebagai pendidik adalah anak menemukan sendiri solusi atas masalah yang dia lakukan. Dan harapannya, anak itu akan terbangun keyakinan atau motivasi intrinsik untuk berbuat lebih baik, dan itu akan diterapkan dalam jangka waktu yang lama dalam wujud budaya positif, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat mereka. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, sedikit sharing tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena waktunya sudah mepet ya, kita buka termin pertanyaannya, mungkin satu saja. Monggo silahkan sumbernya. Izin bertanya Bu Ini saya akaranya. Ibu dulu ini kira-kira. Monggo boten napa Dulu juga tidak apa-apa. Ya, silakan Bu Yeti. Indah mengalah ini. Terima kasih Bu Hemi atas waktunya. Izin bertanya, ketika siswa sudah diberi perlakuan segitiga restitusi, mungkin saat itu siswa menyadari atas kesalahannya. Namun seringkali siswa itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang, sehingga untuk menerapkan segitiga restitusi mungkin kita juga bosan ya, apakah ada bagaimana caranya atau ada kolaborasi dari pihak entah itu nanti dari BK ataupun dari orang tua yang membantu dalam mengatasi masalah anak yang melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Oke, terima kasih Bu Yeti atas pertanyaannya. Oke, pasti kita sebagai guru atau panjenengan semua menghadapi kasus seperti itu di sekolah manapun itu pasti ada. Nah, apa yang harus kita lakukan jika sudah direstitusi sekali, 2 kali, 3 kali kok terulang kembali atau mengulangi hal yang sama? Betul. Langkah yang selanjutnya kita terapkan adalah lakukan kolaborasi. Kolaborasi yang pertama itu dengan guru. Jika kita statusnya sebagai guru, berarti kita kolaborasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Tapi kalau kita statusnya sebagai wali kelas, langkah yang perlu kita lakukan yaitu kolaborasi dengan BK, kolaborasi dengan WA kesiswaan. Nah, seperti itu. Tapi tidak lupa berkolaborasi juga dengan orang tua, karena sudah melampaui
kegiatan restitusi 1, 2, 3. Wah, berarti anak ini perlu penanganan khusus, orang tua perlu dilibatkan. Jika selama kelompok itu ternyata masih belum ada perubahan, oke, kolaborasi dengan kepala sekolah. Kita buat kesepakatan bersama-sama, jangan sampai seorang guru mengambil keputusan sendiri, karena tujuan kita adalah perubahan positif dari diri anak. Kalau di dalam dunia pendidikan kan tidak ada anak yang salah, tapi ternyata anak melakukan kesalahan. Berarti jika anak belum menemukan solusi, perlu kita tuntun untuk menemukan solusi. Demikian Ibu Putri. Kalau tidak memuaskan jawabannya, Terima kasih Bu Umi. sama-sama. Oke. Saya akhiri untuk sesi sharing dan berbagi pengimbasan budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu semua. Bagi yang dapat on kamera, saya minta on kamera, kita foto bersama dulu ya sebelum kita buka acara. Dan mungkin ini yang sinyalnya kuat aja, yang sinyalnya tidak cukup kuat, ya tidak enggak apa-apa, karena maklum saya. Kira kita cukup siap. Ya. Saya komando sebentar, saya siapkan dulu. Atau ada yang dari sana mau ambil foto? Ibu siapa mungkin? Ibu Mugi nih, Ibu Mugi. Ambil foto ya. Nanti dikirim di grup ya Bu. Ya Bu Imi. Sampai bereng gitu deh. Sudah Bu. Sudah Bu Imi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaannya berbagi ya, sharing bersama tentang pembiasan budaya positif di kelas atau di sekolah kita semua. Semoga yang sedikit ini saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua tentang pembiasaan budaya positif di sekolah kita bersama. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Semuanya itu tak lepas dari kesalahan saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Joko Waluyo, Kepala SMA Negeri 2 Blora, mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Blora. Sementara ini ada 5 calon guru penggerak yang sudah mengimbaskan hasil pembelajaran di kelas ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Semoga dengan adanya pengimbasan budaya positif dari guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini membawa manfaat yang sangat besar untuk pengembangan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Blora ini. Untuk itu saya ingin agar Bapak Ibu guru penggerak bisa menggerakkan semua Bapak Ibu guru yang ada di SMA 2 Blora ini sehingga capaian pembelajaran akan lebih baik lagi. Dan semoga kerja keras dari calon guru penggerak ini membawa manfaat, membawa hasil yang besar, khususnya bagi calon guru penggerak itu sendiri dan umumnya bagi pembelajaran di SMA Negeri 2 Blora dan pembelajaran di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Blora dan juga di Jawa Tengah. Bahkan bisa menular ke seluruh Indonesia.
Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yekti Putri Kusumanitias dari SMA Negeri 2 Blora. Rekan sejawat dari Hemi Kurniawanti, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Setelah saya mendapatkan pengimbasan budaya positif dari beliau, saya merasa senang, semangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Saya menjadi tahu bagaimana itu hukuman, penghargaan yang membuat siswa termotivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Saya juga tahu bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi di sekolah agar siswa dapat menyadari dan memperbaiki kesalahannya sendiri dengan bantuan dan arahan bimbingan dari guru. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.